Halo Sobat MG, jumpa lagi dengan saya, MG Masker Gaming. Menjadi YouTuber bukan hanya tentang visual, bukan hanya tentang isi video, tetapi juga tentang suara. Tanpa didampingi oleh suara yang bagus, maka video kita hanya akan jadi sampah. Sia-sia tanpa ada yang menonton. Nah, kali ini saya ingin membahas satu produk yang bisa membuat suara Anda menjadi lebih bagus. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Saya tertarik pada satu produk, yaitu Soundcard M9. Nah, ini dia barangnya. Tapi di sini tidak ada nama soundcardnya. Kemarin saya beli di toko online, itu di tokonya ada tulisan Soundcard M9. Di bagian depannya ini ada gambar soundcardnya. Nah, lalu di sebelah kanannya itu ada beberapa fitur unggulan dari soundcard ini, yaitu yang pertama, compatible with all major keysong apps. Nah, soundcard ini kompatibel dengan semua aplikasi nyanyi, ya, aplikasi nyanyi seperti TikTok, keysong, atau juga mungkin bisa digunakan untuk streaming di YouTube. Nah, terus yang kedua, multiple digital reverberation sound effect. Jadi soundcard ini mempunyai beberapa sound effect ya yang bisa digunakan. Terusnya universal, ini iOS Android fully compatible. Jadi bisa untuk iOS dan juga bisa untuk Android. Terusnya di bagian bawahnya seperti ini, bagian atasnya seperti ini. Nah, di bagian belakangnya itu seperti ini, ada sedikit petunjuk. Nah, ini gambar di atasnya ini ada untuk headset dan earphone. Juga ini ada untuk PC dan juga untuk disambungkan ke smartphone ya. Di sebelah kanannya itu ada spesifikasi dari soundcard ini. Output sampling rate 44,1 kHz. Terusnya number of sampling bit itu 16 bit. Signal to noise ratio 80 dB sampai 85 dB. Power supply volt and polymer battery. Kapasitas baterainya 1200 mAh. Charging power supply DC 5 volt atau 1 ampere. Product size, ukuran produknya itu 235 dikali 152 dikali 45 mm. Nah, ini di bawahnya ini juga ada, sama saja. Oke, seperti itu saja. Nah, mari kita unboxing sama-sama guys. Nah, ini dalam paket penjualannya itu seperti biasa juga ada user manual, buku petunjuknya ya. Udah, kita lempar aja. Terusnya, nah ini barangnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini apa ya. Oh, ternyata isinya kabel guys. Jadi di sini ada kabel audio jack 3,5 mm. Sini pinnya ada 4 ya, dan ringnya ada 3. Nah, kalau kita mau menyambungkan ke smartphone itu harus yang ringnya ada 3. Jadi kalau misalnya ringnya cuma ada 2 seperti ini juga kabel audio jack, tapi ringnya cuma ada 2. Nah, itu cuma bisa untuk keluar. Jadi cuma bisa disambungkan ke salon, tapi tidak bisa untuk suara masuk, tidak bisa untuk suara mic. Nah, lalu ini ada kabel charger dari Type A ke Type C ya. Ya, Type C. Alhamdulillah kita sudah diberi Type C.
Terus apa lagi? Oh, jadi kita diberi dua ya. Kabel audio jacknya ada dua, dan kabel chargernya juga ada dua. Cukup bagus. Nah, ini dia. Packingnya cukup bagus nih. Udah dilapisi plastik dan styrofoam yang bisa mengamankan barangnya. Ini dia nih. Kelihatannya cukup bagus nih desainnya. Cukup solid. Kita singkirkan dulu kotaknya supaya tidak mengganggu penglihatan. Nah, ini dia barangnya. Kalau menurut desainnya cukup bagus. Ini semuanya dari plastik ya. Nah, tuh kan kedengaran suara plastik. Bagian bawahnya juga dari plastik. Untuk pengaturan volumenya juga dari plastik, semua dari plastik. Kecuali untuk pengaturan sound effect ini itu dari silikon ya. Di bagian atasnya sini ada lampu indikator untuk baterainya. Jadi kita bisa mengetahui apakah baterainya masih penuh atau sudah hampir habis. Di sebagian sound card ini kadang tidak ada nih. Jadi kalau kita bawa kemana-mana akan susah kalau kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apakah baterainya masih penuh atau hampir habis, karena tidak ada lampu indikatornya. Nah, itu sangat bermanfaat lampu indikator ini. Nah, seterusnya di bagian tengahnya juga ada lampu indikator untuk mic-nya, backing track, monitor, record, special effect, dan record. Di bagian bawah sini ada beberapa sound effect. Semua tombol-tombolnya terbuat dari karet, dari silikon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 sound effect. Yang ini adalah tombol Bluetooth untuk mengaktifkan Bluetooth-nya. Tombol skip dan pause untuk lagu, voice over. Terus ini adalah fitur noise-nya. Dan ini tombol elimination untuk menghilangkan suara penyanyi. Jadi kalau kita ingin mengambil suara musiknya saja dan menghilangkan suara penyanyinya, maka kita bisa mengaktifkan elimination ini. Nah, terus di bagian atasnya ini ada beberapa colokan. Yang pertama itu untuk dynamic microphone. Itu ada satu, yaitu untuk kondenser mikrofon itu ada dua, untuk headset, earphone, dan backing track. Nah, ini backing track itu bisa langsung kita colokkan di sini, dan bisa juga kita melalui Bluetooth. Ya, suka pilih ya. Terus ini untuk smartphone, ini ada kabel OTG untuk di PC, kita sambungkan ke PC. Dan ini untuk charger 5 volt 1 ampere. Udah gitu aja. Yuk kita coba sama-sama biar tahu suaranya kayak gimana. Jadi sebelum sobat mau beli, tonton dulu video ini sampai habis, dengerin suaranya kayak gimana, bagus atau tidak. Tes 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 tes. Oke, ini recording studio. Gimana hasil suaranya? Oke, terusnya ini mic-nya baru setengah, akan saya misalnya setengah. Nah, ini max, jadi mic-nya itu di harus max. Ini sekitar 1 kilan dari mulut saya, Oke, jadi ini suara recording studio. Terusnya ini adalah suara dari karaoke. Ya. 1, 2. Nah, ini mic dari MC. Nah, ini kalau MC karaoke gimana ya? Ladies and gentlemen. Iya. Nah, ini suara truk. 1, 2. Ini dari suara truk. Gimana suaranya? Nah, jadi ini dari suara truk. Oke. Ini primal sound tadi itu suara asli ya. Jadi kalau primal sound ini suara primal sound. Nah, ini suara primal soundnya. Itu
apanya, reverbnya tidak bisa didapat tambah-tambah ini. Tes 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 tes. Jadi echo-nya tidak bisa. Nah, jadi kalau MC recording studio, nah ini ada MC-nya bisa diatur. Nah, ini bisa diatur. Oke, gimana? Apakah sudah cukup bagus? Satu, ini saya naikkan sedikit echo-nya. Nah, ini kalau echo-nya saya fullkan seperti ini. 1, 1, 2. Ini echo-nya saya fullkan. Oke, ini tadi karaoke. Ini suara baby. Oke, ini suara anak strum ya. Tes 1, 2, tes 1, 2. Halo, halo. Jadi suara saya ini agak bergetar seperti suara anak strum. Makanya ini suaranya ada strumnya, ada lambang listriknya. Oke, jadi ini saya memakai mic dari Boya. Ini mic-nya dari Boya. Di sekitar 1 kilan dari mulut saya. Oke, ini suara. Ini biasanya suara yang dipakai ketika wawancara dengan penjual borak ya. Oke. Jadi saya itu sudah jualan borak dari tahun 2000-an ya. Itu saya jual laku sekitar 20 sampai 30 kilo per hari. Saya kalau 30 kilo itu saya memakai boroknya sekitar 2 kilo. Nah, jadi boroknya 2 kilo, ayamnya itu 30 kilo. Nah, kalau kita pakai borok itu ayamnya tidak cepat rusak ya. Jadi kita tidak akan rugi kalau ayam kita tidak habis. Nah, ya gitu. Tapi ya agak membahayakan untuk dimakan sih sebenarnya. Tapi ya nggak tahu, yang penting duit lah. Nah, seterusnya nih. Nah, ini suara perempuan. Nah, jadi ini suara perempuan. Nah, kalau ini suara apa nih ya? Halo, nah ini suara laki-laki. Jadi suara saya agak berat ya, agak berat ya, jadi sedikit kayak apa itu? Kayak suara apa ya? Kayak suara laki-laki yang gemuk gitu ya, suaranya. Nah ini terus halo, ini suara monster. Gimana? Ini juga biasanya ketika wawancara dengan penjual atau pelaku seks anak di bawah umur, ini biasanya juga digunakan untuk itu ya. Nah ini dia fitur yang saya inginkan. Kita kembalikan dulu ke Primalsoft. Nah, ini yang paling saya inginkan ini di noise, suara untuk menghilangkan noise suara bising-bising ya, suara yang mengganggu yang bisa masuk ke dalam mic kita. Nah, jadi ini sudah saya pakai fitur Linux-nya. Coba didengarkan, ada suara kipas angin, ada suara binatang malam. Nah, gimana, apa suaranya kedengaran? Kalau di headset saya ini tuh agak sedikit masih masuk ya. Nah, ada suara binatang malam. Nah, gimana kalau kalau kalian mungkin bisa pakai headset juga untuk mengetahuinya. Kalau nggak pakai headset mungkin nggak kedengaran ya. Nah, coba saya nonaktifkan di noise-nya. Nah, kalau di headset saya tuh semakin jelas tuh kedengaran suara binatang malamnya masuk ke mic saya. Oke. Nah, seterusnya di sini ada 13
sound effect yang bisa dimasukkan ke dalam rekaman. Tapi di sini tidak disediakan slot untuk menambah sound effect-nya ya. Apalagi? Oh, suara gagak. Nah, ini tepat sekali nih untuk bagi Anda yang ingin bikin konten lucu ya. Untuk menambah suasana lucunya kita tambahkan suara ketawa. Oke. Awesome! Oh. Lagi. Kita hadirkan MG. Oke. Udah, mungkin itu aja. Gimana? Saat ini saya masih memakai soundcard ini. Oke. Kalau menurut saya ini cukup worth it untuk dibeli di harga 300 ribuan. Kalau ingin yang lebih bagus, bisa beli yang lebih mahal. Ada seperti Mono A200. Nah, kayaknya itu lebih bagus kayaknya ya daripada soundcard ini. Cuma kalau budget kita pas-pasan, nah cuma punya 350 rupiah, 350 ribu rupiah maksud saya. Nah itu ya ini cukup worth it untuk dibeli. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oke. Sampai di sini dulu review singkat dari saya. Kalau Anda suka silahkan like. Kalau Anda tidak suka silahkan dislike saja. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan silahkan tambahkan penjelasan saya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin dikritik silahkan kritik saja di kolom komentar. Oke. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, mantap.